Saat ini ada di unit usaha ternak itik petelur. Selamat siang Kak Ranadi. Siang. Semoga kakak sehat-sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon bisa kakak sampaikan bagaimana pengalaman mengelola usaha itik petelur. Ini di lokasi kandang yang kedua, walaupun dalam satu hamparan. Ini di kandang kedua agak terbuka karena ini adalah kandang bebek kita. Di kandang yang bebek kita ini kita siapkan 2 petak seluas 5 meter kali 15 meter ya. Ini kandang kita, dan yang baru terisi satu kandang dengan kapasitas 50 ekor ya, 50 ekor. Kita lihat di sini nih bebek yang sudah mulai bertelur, bukan mulai bertelur ya, sudah sekitar 2 bulan bertelur, dan sampai hari ini bebek kita sejumlah 50 ekor ini dalam satu kandang itu telurnya per hari itu sampai dengan 45 butir. Kalau yang untung ya lebih untung dijemput, ya kan? Artinya kita punya dagang, punya barang. Kalau mau silakan. Tapi kalau diantar ya mau dia mau, itu harga itu pasti tertekan kita. Ini karena ada komoditas yang berbeda. Kalau ayam itu adalah pedaging, kalau ini kita bertelur maka berbeda bakulnya. Artinya pengepul itu beda. Kalau yang bebek ini tentu kita memanfaatkan bakul yang ada di pasar. Artinya kita memang mengantarkan ya. Tapi ketika kebutuhan telur itu sangat mendesak ya, terpaksa bakul itu menjemput kita. Sudah tentu. Artinya kita mengambil telur itu ya setiap pagi. Jadi makan pagi ini kita sebelum kasih makan kita ambil telurnya, kemudian kita kasih makan. Ya tentu bebek ini kalau pagi ya gelisah, kelihatan gelisah. Telur belum mampu dikeluarkan karena memang ada gangguan ketidaknyamanan, itu gelisah dia kalau pagi. Atau kapanpun waktunya dia itu belum mengeluarkan telurnya, maka dia akan gelisah. Bebek ini biasanya bertelur itu kalau saya perhatikan di bebek kering atau di angonan itu sekitar pukul 2 pagi sampai dengan jam 6 pagi lah. Ya, akan tetapi ada bebek yang katakanlah tidak terlalu nyaman, itu terlambat bertelurnya. Sampai dengan pukul 9 itu masih ada yang bertelur. Secara efektivitas, ini tentu ketika kita bandingkan beternak dengan sistem angon atau umbaran dengan sistem kita di kandang seperti ini, tentu ya kalau saya rasakan, memang saya pernah jadi tukang angonan dulu ya, tukang angonan. Itu kita tidak diperas untuk berpikir bagaimana memikirkan pakan. Kita memanfaatkan makanan yang dia pilih sendiri atau bebek pilih sendiri di lahan sawah. Tapi ketika kita berbicara di kandang, tentu kita harus terus menyesuaikan bagaimana keinginan bebek, sehingga bebek ini katakanlah tadi saya katakan bisa nyaman, makan teratur, kemudian bertelur. Nah, ketika berbicara efektivitas, mana yang disebut efektif? Ya tentu beternak secara kering ini menjadi sebuah pilihan. Mengapa? Bahwa hari ini sistem pertanian kita atau teknologi pertanian kita sudah berubah, sehingga ini tidak menguntungkan bagi peternak bebek secara angonan. Contoh, dulu itu kita beternak bebek dengan sistem angonan di sawah itu bisa dalam satu musim panen itu 1,5 bulan. Akan tetapi sekarang ini hanya bisa paling juga bebek angonan di satu tempat itu paling setengah bulan maksimalnya. Kemudian pemenuhan pakan yang katalah dari sisa-sisa hasil panen itu, karena memang sekarang pakai teknologi dengan omben, dengan
gerabak misalnya, itu mengurangi. Artinya memang itu teknologi yang diupayakan oleh dinas terkait bagaimana tidak membuang terlalu besar sisa atau istilahnya gabah-gabah yang tidak terwadai itu dimanfaatkan oleh bebek angon. Akan tetapi sekarang karena pakai kombet maka bisa ditekan tuh. Jadi untung bagi para petani. Jadi bebek itu dikatakan rentan bahwa yang namanya bebek itu produksi dalam setahunnya kita hitung itu sekitar dalam 1 tahun itu 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua, kemudian 3 bulan yang ketiga. Masing-masing 3 bulan ini ada jeda 1 bulan sampai dengan 40 hari untuk istilahnya bebek ini harus beristirahat bertelur. Kenapa istilahnya istirahat bertelur itu? Ada ganti bulu, apakah bulu halus atau bulu sayap. Kalau bulu halus itu paling juga 20 hari itu sudah bisa bertelur lagi. Tapi ketika yang lepas itu ganti bulu atau molting itu sampai dengan sayap, maka ini paling tidak memerlukan waktu 45 hari kembali bertelur. Sehingga kita hitung bahwa bebek dalam 1 tahun itu ya maksimalnya 9 bulan itu bisa bertelur. Ya tentu masalah pasti ada, terutama yang namanya bebek ini kan, apalagi bebek petelur ini dengan katakanlah keadaan suhu, keadaan kandang harus bersih ya, ini ada pengaruh-pengaruh yang itu. Maka siasat kita atau cara kita bagaimana kandang ini selalu kering ya, kemudian tempat air juga bagaimana dia siasati supaya tidak melebar kemana-mana sehingga bebek bisa nyaman. Ketika bebek bisa nyaman, kemudian dia bisa makan dengan teratur, kemudian gizinya memenuhi, maka telur itu akan terus dihasilkan. Kita menyadari bahwa kita ini dengan modal yang tidak cukup besar, maka kita siasati membelinya itu indukan atau calon bebek petelur itu dari DOD, yaitu 0 hari setelah dari penetas kita beli, kemudian kita besarkan sampai dengan usia 4,5 atau 4 bulan setengah itu alhamdulillah bisa bertelur. Harapan kita yang namanya bebek yang memang ini perlu ada penyesuaian diri ketika kita membeli indukan atau bebek petelur dari angonan istilahnya, itu memerlukan waktu, kemudian harus bermodal besar, sehingga kita dari DOD itu kita nyicil pakannya dengan katakanlah sesuai dengan porsi calon bebek petelur. Beberapa proses telah disampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Ayu Pramuka.